Selamat malam, Engko Lausu, para Lausu, serta seluruh panitia dan Bapak Ibu yang berkasih. Sebelumnya saya berterima kasih karena kepada para panitia dan seluruh Lausu untuk kelas seminar pertama longevity tingkat dasar ini, longevitologi ya. Jadi saya mau testimoni di sini itu adalah yang dialami sama nenek saya atau nenek saya. Jadi di tahun 2022 saat nenek saya berusia 85 tahun itu beliau jatuh dan akhirnya kita waktu itu kan pada masa pandemi sama keluarga dibawa ke dokter tulang, dan setelah MRI, CT scan dan berbagai prosedur itu ketemu kalau misalnya tulang lumbarnya itu ada yang penyet, kayak tertekan gitu. Nah di usia nenek yang udah 85 tahun untuk operasi itu sudah jelas tidak memungkinkan karena kan juga ada risiko osteoporosis. Akhirnya kita dapat info dari Wihara Samaki Wirya untuk ada terapi. Nah karena pada saat itu masih pandemi, akhirnya terapinya sama yang seperti di info kemarin, yaitu terapinya via HP. Dan waktu itu nenek rutin melakukan hampir setiap hari. Efeknya adalah yang nenek rasakan itu, kalau dari cerita nenek semenjak jatuh itu, setiap naik mobil melewati itu polisi tidur, setiap nenek lewat polisi tidur itu padahal di dalam mobil ya, itu sakit karena kan kena goncangannya polisi tidur itu. Tapi semenjak rutin diterapi, yang nenek rasakan itu rasa sakitnya berkurang. Bahkan sekarang tiap malam nenek itu bisa tidur yang lebih nyenyak. Nah sekarang semenjak sudah nggak pandemi, nenek kan langsung terapinya di Wihara Samaki Wirya. Itu diterapinya seminggu sekali, sama ditusuk jarum seminggu sekali juga. Dan sekarang memang kondisinya nenek sudah jauh lebih membaik, sudah sudah bisa tidur yang nyenyak itu tadi, dan memang juga sudah bisa jalan dan walaupun masih memakai alat bantu. Jadi saya mau berterima kasih juga kepada para Lausu dan para panitia yang sudah menyempatkan waktu untuk mengadakan kelas ini. Jujur semenjak kita tahu ada kelas ini, itu satu keluarga besarnya nenek ikut semua hari ini. Karena kita merasa, wah ini adalah suatu ilmu yang tidak ada ruginya, malah yaitu tadi membuat kita bisa mempraktikkan welas asih baik di dalam keluarga maupun untuk orang lain. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Sebentar Saudari Tania. Tadi via handphone ya. Untuk Tania sendiri apa ada ini juga menerapkan? Kalau sejauh ini untuk terapi, jujur saya masih belum menerapkan. Tapi yang saya sangat berterima kasih adalah meditasinya. Saya kan orangnya agak sulit fokus. Nah, ketika waktu dapat dari hari pertama kan diinfo, ayo meditasi. Itu saya masih kesulitan untuk meditasi. Saya rasa Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama ya. Ayo pejamkan mata, kita meditasi. Itu pasti pikiran kemana-mana. Nah, akhirnya saya memberanikan diri tanya ke Lili Lausu, bagaimana cara meditasi yang baik. Sesederhana ketika kita mikirnya cuma dengerin nafas aja. Dari 1, 2, sampai 10, nanti balik lagi dari 10 ke 9, 8, 7, sampai 1 lagi. Diputer itu terus, kalau tiba-tiba bablas sampai 22, ya udah inget balik lagi. Nah, itu saya coba terapkan dan akhirnya hari ini puji Tuhan saya bisa meditasi kurang lebih 5 menit. Padahal biasanya untuk 1 menit aja itu fokusnya udah hilang kemana-mana. Itu yang saya rasakan. Iya.